Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin hari Minggu dan Senin, saya tidak merenungan harian karena sibuk sekali, banyak acara-acara yang tidak bisa ditunda, dan akhirnya saya tidak sempat membuat renungan itu. Walaupun tetap saya pribadi membuat renungan karena Minggu pasti misa, memberi khotbah untuk umat, eh, dan juga Seninnya ada acara yang nggak bisa ditinggal. Hari ini Selasa saya memberikan renungan lagi. Dan saya saudara-saudari yang terkasih, kalau habis misa untuk lingkungan, untuk stasi, misa dimanapun, apalagi kalau ucup mendoakan peringatan arwah, midodareni, atau pokoknya temanya syukur-syukur, maka saya selalu atau seringnya mendapatkan bingkisan. Ini entah roti, entah makanan, entah nasi. Nah, ini menarik ini. Dan suatu saat saya diberikan bingkisan banyak sekali karena sisa banyak dari stasi. Waktu itu stasi Comal dan ada peringatan arwah. Saya diberi sampai 10 kotak begini karena saya di rumah ada 2, kemudian ada karyawan 3, maka 5 sendiri, tapi masih sisa 5. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya ke tempat bruder, tetapi bruder baru luar kota semua. Dan saya jalan-jalan, biasanya sisanya itu saya menemukan entah itu tukang becak yang baru mangkal, entah itu ada orang pakai gerobak yang itu mencari sampah dan seterusnya. Suatu saat saya melihat pada waktu itu ada bapak dan istri dan suami memakai gerobak seperti itu. Saya kemudian berhenti. Mobil saya berhentikan dan saya memberikan kotak nasi. Dan kemudian mereka bertiga itu, berdua saya kasihkan 3 kotak. Dan saya lihat wajahnya walaupun gelap, maksudnya malam, tetapi masih cukup penerangan. Dan saya melihat gembiranya bapak ibu itu. Terima kasih, terima kasih. Bahkan saya mungkin menduga bapak ibu itu pun belum makan malam. Dan dia capek sekali, seakan-akan sudah tergeletak di keretanya atau dorongannya, sudah kayak mau istirahat. Tetapi kemudian bapak ibu itu merasa berbinar-binar, bersyukur, dan selalu berterima kasih pada saya. Saya cepat-cepat pergi supaya tidak dramatis karena hanya biasa saja, saya dikasih orang lain, umat, dan saya hanya membagikan, maka saya tidak berjasa apa-apa. Tetapi melihat bapak dan ibu tadi, saya merasa mereka betapa bersyukur pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang Yesus yang mengkritik orang-orang di kota-kota yang banyak mukjizat, tetapi mereka tidak bertobat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Apakah engkau akan dinaikkan setinggi langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai dunia orang mati. Sebab kalau di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang ada di tengah-tengah kamu, mereka pasti tidak akan dihilangkan. Tirus dan Sidon itu masih bertahan. Dan kamu tahu, nanti pada hari penghakiman, kota Tirus dan Sidon ini lebih ringan tanggungannya daripada engkau, Korazim Betsaida. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan ditinggikan orang mati? Akan ditinggikan setinggi langit juga? Tidak. Engkau pun akan dibuang di bawah bumi sebagaimana orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang ada di tengah-tengah kamu, mereka pasti bertobat dan Sodom tidak akan dibinasakan. Dan ketahuilah,
kota Sodom lebih ringan tanggungannya daripada kamu, Kapernaum. Saudara-saudari yang terkasih, ketika terjadi banyak mukjizat, ketika terjadi banyak rezeki dan kemurahan, orang cenderungnya menganggap itu sesuatu yang biasa, lama-lama sesuatu yang lumrah. Maka ketika saya diberi bantuan, itu saya bisa membayangkan, ya lumrah, karena tugasmu memberi bantuan ke saya, dan saya tugasnya minta bantuan kepadamu. Maka kadang-kadang ada komunitas-komunitas gereja yang kadang menjengkelkan karena apa? Merasa saya ini harus dibantu terus. Karena mungkin dulu banyak bantuan, proposal, apalagi para misionaris dari luar negeri itu banyak sekali memberikan bantuan-bantuan. Maka mereka selalu menjadi biasa. Kalau tidak, mereka pasti akan memaki. Kalau tidak ada bantuan lagi, mereka pasti akan mengeluh. Dulu kami dibantu ini, dulu dibantu itu. Bahkan itu merasa bahwa kamu wajib memberi pada saya. Maka ini yang kadang-kadang terjadi. Itu di level mungkin agak besar komunitas stasi atau komunitas sesuatu gereja kecil. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, itu pun bisa terjadi dalam keluarga-keluarga juga. Atau bahkan pribadi. Ketika saya biasa diberikan berkat oleh Tuhan, ketika saya tidak mau bersyukur, ketika saya tidak menemukan bahwa hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh ini mungkin hanya nasi dus yang diterima, kalau kita tidak pernah mensyukurinya, maka kita pun akan seperti Korazim dan Betsaida, akan seperti Kapernaum. Maka yang perlu kita galakkan adalah, kalau Tuhan memberikan sedikit pun lewat orang-orang di sekitar kita, kita syukuri. Kalau Tuhan memberi banyak, kita juga syukuri. Kita tidak akan pernah melihat jumlah yang diberikan Tuhan, tetapi kemurahan Tuhan yang membuat semuanya cukup bagi kita. Maka kalau orang tidak pernah bersyukur, artinya orang tidak pernah merasa cukup. Artinya orang ada kecenderungan untuk mencuri, untuk menggelapkan barang-barang milik orang lain, untuk korupsi, untuk mencari keuntungan demi diri sendiri, walaupun dia sudah kaya. Tetapi orang yang sedikit saja bersyukur, maka orang itu akan merasa hidupnya sudah penuh, sudah kaya di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan memberi sedikit, saya syukuri. Memberi banyak, juga saya syukuri. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah dalam hidup kita sekali saja kita sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan? Apa itu peristiwanya? Apa yang diberikan Tuhan pada kita? Lewat siapa Tuhan memberikannya? Dan bagaimana perasaan kita pada waktu itu? Semoga kita semua seperti Bapak Ibu yang menerima bingkisan walau sederhana hanya nasi dus, tetapi syukurnya membuat kegembiraan iman semakin membuncah, dan Bapak Ibu itu pun semakin kaya di hadapan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.